Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan mahasiswa PIAUD yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang perkembangan sosial anak. Bahasan ini baru kita bahas pada kesempatan ini karena kemarin kita menuntaskan bahasan tentang perkembangan emosi anak terlebih dahulu. Oke, langsung saja kawan-kawan. Untuk bisa memahami perkembangan sosial itu sendiri apa, kita perlu untuk melihat definisi awal, yaitu definisi paling mendasar tentang yang membuat orang kemudian butuh untuk perkembangan sosial itu sendiri. Nih, ada beberapa hal itu. Yang pertama adalah secara potensial manusia atau kita ini adalah zon politikon, yang memang kita ini tidak bisa untuk kemudian hidup sendiri. Kita adalah bagian dari lingkungan, kita adalah bagian dari masyarakat, dan kita butuh untuk bermasyarakat. Itu kenapa memang secara potensial ini paham yang memang dibawa oleh Aristoteles, bahwa kita adalah bagian dari zon politikon secara potensial, dan memang itu artinya kita butuh untuk bermasyarakat, dan kita memang tidak bisa menyendiri dari lingkungan kita. Yang kedua, perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social life. Sehingga di sini perlu kita mengerti bahwa perkembangan sosial ini adalah upaya, ya, salah satu upaya dalam proses pembentukan social life. Sehingga orang itu atau anak didik dalam salah satu bagiannya adalah tentang perkembangan sosial. Itu karena memang disiapkan agar anak ini bisa hidup secara sosial di lingkungannya. Kemudian perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan atau tuntutan sosial. Ini yang kita bahas di awal dulu, kita bahas di bagian awal kemarin, bahwa memang perkembangan sosial itu berkait kelindan tentang tuntunan atau tuntutan sosial. Bahwa kita hidup di masyarakat itu selalu terikat dengan yang namanya tuntutan dari masyarakat itu sendiri. Apa itu tuntutan? Ada yang kemudian disebut dengan kesepakatan sosial. Ada namanya etika sosial, ada namanya norma sosial. Itulah beberapa tuntutan yang memang yang disepakati oleh lingkungan, disepakati oleh masyarakat, dan itu harus menjadi bagian yang integral ketika kita memang ingin menjadi bagian dari lingkungan sosial itu sendiri. Sehingga tidak bisa kemudian kita semau kita dan kemudian keluar dari norma itu. Itu artinya menjadi jalan awal bagi kita untuk juga dikeluarkan dari lingkungan tersebut. Maka kita mengerti bahwa memang kita butuh bermasyarakat, kita disiapkan untuk hidup dalam bentuk apa? Ya, hidup yang bermasyarakat, dan pada bagian yang lain bahwa dalam hidup bermasyarakat kita harus bisa mengikuti, ya, kita harus bisa mengikuti bagaimana tuntutan sosial yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah, kemudian perkembangan sosial anak dimulai dari sifat egosentrik individual ke arah interaktif komunal. Kemudian pada mulanya anak hanya dapat memandang dari satu sisi, yaitu dari dirinya sendiri, dan belum mengerti bahwa orang lain bisa berpandangan berbeda dengan dirinya. Kemudian oleh karena itu pada masa usia 2-3 tahun anak masih suka bermain sendiri. Nah, ini perlu kita pahami bahwa memang perkembangan sosial ini tidak statis, dan perkembangan sosial ini memang dinamis. Ada proses di mana dulunya atau awalnya seperti apa, dan kemudian selanjutnya bergerak menjadi bagaimana. Ini yang kita lihat bahwa ada anak salah satu yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa pada mulanya anak hanya dapat memandang dari satu sisi, yaitu dari dirinya sendiri. Itu kenapa seringkali kita melihat kalau anak pengen sesuatu dan tidak dituruti itu pasti langsung nangis, marah gitu kan, dengan caranya itu. Karena apa? Karena memang satu hal, dia baru mengerti keinginannya dan belum mengerti keinginan orang lain. Ya, baru mengerti dengan keinginannya, hasratnya, dan belum mengerti bahwa orang lain bisa berpandangan berbeda dengan dirinya. Ini adalah bagaimana
perlunya orang tua, perlunya guru, perlunya orang dewasa itu membantu untuk mengerti ketika anak mengalami situasi yang seolah-olah dia pengen segala yang dia mau harus dituruti. Nah, karena apa? Karena memang yang ada pada dirinya adalah cara pandang yang memang itu khas milik dirinya, dan mereka belum menganggap penting untuk mau dan untuk mengerti bahwa orang lain berpandangan berbeda. Sehingga ya udah, anak-anak ya kalau mau dituruti senang, kalau nggak dituruti maka dia akan marah. Maka dengan cara itulah yang kemudian membuat anak terutama pada usia 2-3 tahun cenderung lebih suka bermain individual. Ya kan, bahwa dia kalau bermain sendiri 2-3 tahun itu bermain sendiri, yang kalau pas dia suka kemudian diganggu orang lain pasti dia akan marah. Sehingga memang belum terbentuk pola ketenggang rasanya, empatinya memang belum, baru berlatih untuk kemudian menuju perkembangan yang lebih baik selanjutnya. Nah, sehingga kita harus bisa memahami ada yang namanya tingkatan bermain sosial, kurang lebih begini ya. Oke ya. Harapannya tingkatan bermain sosial adalah dari egosentris menuju sosiosentris. Dari anak yang cenderung semau dia, apa yang dia suka harus dituruti, kemudian diharapkan bergerak menuju sosiosentris, yaitu tingkatan bermain yang tidak sekedar nikmat dengan dirinya sendiri, tapi juga bisa menikmati bermain dengan kawannya, dengan orang lain, gitu kan. Kemudian dari permainan soliter menuju ke permainan kooperatif, sehingga dari kepuasan dirinya sendiri kemudian bisa bekerja sama. Dia yang awalnya menyendiri kemudian bisa berlatih untuk bersinergi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, bisa saling bantu dengan orang lain, membantu anak atau temannya yang membutuhkan dan sebagainya. Kemudian anak butuh pengalaman yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Pada proses perkembangannya tidak terlalu baik juga untuk kemudian mengondisikan anak hanya dengan apa yang dia suka. Ada baiknya memang mengondisikan bagaimana anak berhadapan dengan situasi yang tidak dia sukai. Karena disitulah anak akan berlatih untuk mengendalikan dirinya secara bertahap sesuai dengan perkembangannya. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang ketika anak tidak dikondisikan atau tidak dibiasakan untuk menghadapi situasi yang tidak dia sukai, akan menjadi kekhawatiran ketika tumbuh besar nanti anak kemudian menjadi ya tadi itu semau-mau dia. Karena apa? Semuanya harus turuti dengan apa yang dia suka. Tapi ketika anak dihadapkan dengan situasi yang terkadang berbeda dengan yang diinginkan, disitulah ada kesempatan orang tua, guru, atau pendampingnya untuk memberikan internalisasi nilai tentang apa yang harus dilakukan anak dan apa yang sebaiknya bisa dikerjakan oleh anak pada situasi seperti itu. Tapi yang pokok bahwa kita mengerti bahwa memang anak awalnya itu pokoknya anak ya egosentris. Tapi bagaimana prosesnya kemudian kita bantu dia bisa bermain dengan temannya, bekerja sama dengan temannya, gitu kan, bisa membantu temannya, bisa mengerti apa yang dibutuhkan dirinya dan temannya, sampai pada dia mengerti bahwa apa yang dia sukai tidak kemudian semuanya harus dituruti atau bisa dia dapatkan. Ini pelajaran penting untuk melatih bagaimana anak nantinya akan belajar bagaimana situasi sosial itu memang kompleks. Nah, ini proses yang perlu kita pahami untuk kemudian selanjutnya nanti bisa digunakan untuk mendampingi anak. Nah, kemudian proses perkembangan sosial, kalau kita coba buat skema ini ya. Oke. Ini ada proses bagaimana mengembangkan sikap sosial terhadap individu lain. Kemudian belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat. Kemudian belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, pertama adalah mengembangkan sikap sosial terhadap individu lain. Ini adalah bagian awal bagaimana anak berlatih ya untuk ketika dia harus berhadapan atau ketemu dengan orang lain.
Ini yang sering kita bahas dan kita arahkan tentang bagaimana pentingnya orang tua itu menginternalkan cara-cara hidup sosial paling tidak ke anak, paling tidak ke lingkungan sekitarnya. Ketika apa? Ketika ketemu orang tuanya, dia pulang dari sekolah, ketemu dengan orang tuanya, mengucap salam, kemudian salaman, mencium tangannya, dan sebagainya. Ini tentang bagaimana mengembangkan sikap sosial terhadap individu lain. Bisa dengan kakaknya, bisa dengan adiknya, gitu kan. Kemudian berkembang dengan tetangganya. Maka di situ anak diinternalisasikan itu sambil yang terbaik adalah ketika anak sedang berlatih ini, dampingi mereka, sehingga ketika mereka lupa atau tidak sempat gitu kan mengucapkan salam ketika ketemu orang, pendamping atau orang tuanya bisa membantu mengingatkan, loh adik ketemu tante kok tidak mengucap salam, kok tidak salaman dan sebagainya. Karena apa? Mereka sedang belajar untuk mengembangkan sikap sosial terhadap individu lain. Sehingga apa? Harus kita dukung, kita kuatkan, kalau lupa diingatkan dan sebagainya. Ini akan membantu mereka. Kemudian belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat. Setelah mereka bisa berlatih, untuk bersikap dengan orang lain, kemudian mulai belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat. Apa itu? Mereka akan ketika sudah mulai mengenal orang lain, kemudian mendapati temannya butuh bantuan, temannya butuh pertolongan, mereka kemudian akan mulai berlatih untuk mempraktekkan peran seorang tetangga, peran seorang teman kepada tetangganya atau kepada temannya, yaitu apa? Membantu dia ketika memang dia butuh pertolongan. Ini tentang belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat. Dalam lingkup yang lebih kecil, anak bisa kemudian diajari oleh orang tua, diminta bantuan untuk membantu orang tuanya. Untuk apa? Untuk seumpama ada sampah yang terbuang di selain tempat sampah, dek minta tolong ya, ambil pungut sampah itu dan buanglah di tempat sampah. Dek, bunda minta tolong ambilkan ini ya di sana dan sebagainya. Tapi pada bagian ini kita pun harus menjadi pemandu yang baik untuk tidak membuat anak mendapatkan pengalaman yang salah. Karena ini tentang belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat, yaitu apa? Bisa saling membantu, gitu kan? Bisa saling menolong, bisa untuk kemudian menawarkan bantuan dan sebagainya. Ini bisa dilakukan sampai pada kemudian anak belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang bisa diterima masyarakat. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Karena sekali lagi tidak mungkin anak ini hidup lepas dari lingkungan sosialnya. Dia pasti bergabung dengan lingkungan sosial itu, dan itu artinya anak harus belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang bisa diterima masyarakat. Yaitu dengan cara apa? Tadi, kita berlaku di lingkungan kita sesuai dengan norma yang berlaku, sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan kesepakatan yang memang sudah disepakati. Disitulah kita akan belajar menjadi warga lingkungan atau warga masyarakat yang baik sehingga bisa diterima oleh lingkungan masyarakat. Ya, ini proses perkembangan sosial yang penting kita ketahui. Kemudian pola perilaku dalam situasi sosial. Ini ada beberapa yang perlu kita mengerti. Ya. Oke, kita buka dulu ya. Oke. Kalau kita coba petakan, kurang lebih akan muncul 9 item ini. Yaitu apa? Pola perilaku dalam situasi sosial. Pertama apa? Kerjasama. Ini pola perilaku. Ada anak yang bisa kemudian mampu bekerja sama dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan lingkungannya. Kemudian juga kadang-kadang muncul persaingan. Dari satu sisi kadang bisa muncul kerjasama, di bagian yang lain kadang-kadang akan muncul persaingan. Ini wajar dalam situasi sosial. Kemudian ada kemurahan hati, ya. Ada anak itu yang bisa dengan situasi yang terjadi di lingkungannya, dia bisa menjadi pribadi yang bisa dengan mudahnya membantu orang, gitu kan, menolong orang dan tidak merasa keberatan, gitu. Ada kemurahan hati di situ. Kemudian ada hasrat penerimaan sosial, ada keinginan untuk diterima oleh masyarakat. Orang yang atau hidup dengan tetangganya itu
sewajarnya itu kepingin bisa diterima oleh lingkungannya. Dengan cara apa? Kalau dia main ke rumah tetangganya, dia dipersilahkan untuk masuk. Kalau dia ketemu di jalan, kemudian ada tetangganya yang apa istilahnya ya, memanggil atau apa ya, kalau orang Jawa ngeloroi, itu bentuk bagaimana lingkungan sudah mulai bisa menerima dia. Dan hasrat, kalau hasrat itu ada, itu bagian dari pola perilaku dalam situasi sosial itu sendiri. Kemudian simpati, ya, kemudian empati, gitu kan, ada sikap ramah, kemudian ada keinginan untuk meniru, kemudian ada ketergantungan. Nah, ini pola yang bisa jadi memang muncul dari diri seseorang, dari diri anak ketika dia hadir di lingkungan masyarakat. Kenapa beragam? Ya karena memang pada situasi tertentu anak akan memerankan sikap yang bisa jadi itu sangat berbeda pada kondisi yang lainnya. Pernah kita singgung di awal dulu ketika ada anak itu yang kadang-kadang muda sekali, itu kan, ramah sekali, tapi pada kondisi dia marah, kondisi dia tidak suka dengan lingkungan, kadang-kadang yang dimunculkan ada sikap yang tidak baik atau lebih ke negatifnya itu. Maka bagaimana pola perilaku ini bisa kita lihat, sehingga kalau didapati ada masalah dalam proses pembangunan situasi sosial itu, guru, orang tua atau pendampingnya itu bisa aktif untuk membantu anak itu, sehingga kalau itu mengarah pada sikap yang negatif maka bisa diarahkan ke yang positif. Nah, ini beberapa pola yang sering kali muncul dalam situasi sosial yang ada di sekitar kita. Nah, disinilah menjadi penting untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi. Ini loh yang juga kita bahas dulu ketika di emosi itu. Ada faktor keluarga yang kita sebut sebagai apa? Kalau sering berdekatan dengan faktor hereditas, bawaan. Kenapa keluarga mempengaruhi? Karena disitulah anak berlatih untuk bersikap. Disitulah anak merekam bagaimana orang tuanya berperilaku kepada dia, ke kakaknya, ke bapaknya, dan sebagainya. Anak akan melihat bagaimana ketika orang tua itu menasehati dia untuk melakukan hal yang baik. Ketika dia melakukan hal yang kurang baik, bagaimana orang tua itu hadir untuk memberikan arahan dan nasihat untuk dia dan sebagainya. Sehingga menjadi sangat luar biasa penting ketika kita bicara tentang keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Kemudian adalah lingkungan sekitar. Apa iya lingkungan sekitarnya bisa kemudian juga mempengaruhi? Ya. Ini yang sering kita lihat, ya. Ini yang sering kita lihat. Kita menemukan anak yang tumbuh di lingkungan yang kurang baik. Kecenderungan yang kemudian muncul adalah perilaku-perilaku yang terjadi di lingkungan itu yang diserap oleh anak, dan ada potensi di kesempatan yang berbeda akan dilakukan yang sama oleh anak kepada orang lain. Sehingga apa yang terjadi di lingkungan kita itu sangat mungkin akan direkam dan disimpan oleh anak untuk kemudian ditiru pada kesempatan yang berbeda. Disinilah pentingnya untuk kemudian kita menjaga lingkungan kita, men-set lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif, ucapan-ucapan yang muncul di lingkungan juga ucapan yang atau perkataan yang baik, sehingga anak merekam hal-hal yang baik, dan hal-hal baik pula itulah yang akan ditiru dan dilakukan oleh anak pada kesempatan yang lain. Kemudian pengalaman sosial awal. Nah, inilah pentingnya. Pengalaman sosial awal ini bisa terjadi di keluarga, bisa terjadi di lingkungan, sehingga kalau anak pada pengalaman sosial awalnya yang dia dapati adalah hal-hal yang kurang baik, bisa jadi perkembangan sosial yang terjadi pada dirinya ya akan banyak dipengaruhi oleh pengalaman sosial awal itu. Maka penting sekali keluarga atau orang tua atau guru membantu memfasilitasi anak dengan pengondisian keluarga, pengondisian sekolah pada situasi-situasi yang positif. Agar apa? Agar anak mendapatkan pengalaman sosial awal yang baik, yang kemudian nanti akan disimpan dan dipelihara oleh anak menjadi sikap sosial yang selanjutnya akan menjadi bagian integral dari dirinya ketika hadir di lingkungan masyarakat. Nah, disinilah penting sekali untuk menata keluarga menjadi keluarga yang baik,
menata lingkungan jadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Kemudian dari dua hal itulah yang nantinya akan memberikan pengalaman sosial awal bagi anak dan akan akan menjadi modal anak untuk kemudian nanti berkembang sisi sosialnya dan selanjutnya akan menjadi warga sosial yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Jadi itu ya, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti tentang bagaimana perkembangan sosial ini itu menjadi penting untuk diperhatikan, karena salah satu yang dibutuhkan oleh anak ketika dia tumbuh dewasa nanti adalah tentang bagaimana dia itu bisa bersinergi dengan lingkungannya, bisa menjadi bagian masyarakat yang baik, bisa menjadi warga masyarakat yang bisa diterima oleh lingkungannya dengan modal bahwa dia sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik dan kemudian menjadi modal berharga bagi dia untuk nantinya hidup di lingkungan masyarakat. Nah, inilah yang beberapa hal yang bisa menjadi penting untuk membuka pengetahuan kita tentang bagaimana perkembangan sosial anak itu sendiri, dan dari sini kita bisa mengerti bahwa perkembangan ini, yang namanya perkembangan sosial anak itu dinamis, nggak ada yang statis. Anak berkembang dari A ke B ke C sampai pada Z dan seterusnya. Ini untuk melihat bagaimana anak itu bukan patung. Mereka adalah orang yang memang dinamik, yang punya potensi luar biasa, yang punya kemampuan juga luar biasa, yang kalau kita tangani dengan baik, anak itu berkembang juga dengan baik. Salah satunya adalah sisi sosialnya, sehingga selanjutnya dia ada potensi menjadi warga lingkungan yang baik dan bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Mungkin itu nggih, pada bagian ini saya pikir cukup. Beberapa hal yang saya sampaikan semoga bisa memberikan manfaat untuk kawan-kawan, dan tentunya saya mengharapkan tanggapan, komentar, masukan, pertanyaan dari kawan-kawan untuk menyempurnakan, untuk melengkapi pembahasan tentang perkembangan sosial ini. Dan saya pikir cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.